Jadi ini hanya ingin mengatakan Kiai Ahmad menurut penelitiannya saya kagum itu. Sekali waktu nanti Khatib ini kita akan undang Kiai Ahmad. Dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat, lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. Bahwa Habaib yang ada itu bukan keturunan Rasulullah SAW, dan itu dari seluruh aspek, dari nasab terputus sampai 500 tahun. Silahkan nanti ya, 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada kalau tidak Ba'alawi. Percaya silahkan disurvei. Kau silahkan, nah ini tantangan nih yang kredibel. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat As-Sawadul A'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Para alim ulama DNA itu Dr. Sugeng itu ahli DNA, bahwa DNA Habaib itu kata beliau bahasa Arabnya mustahil. Mustahil keturunan Rasulullah jauh beda sekali. Iya. Jangankan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, jalur laki-laki, sedangkan mereka pun tidak terverifikasi sebagai orang Arab. Bagaimana seorang yang terverifikasi bukan sebagai orang Arab mengaku sebagai turun Nabi? Dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Kita bukan menafikan sintut duror, bukan menafikan salawat, tidak sama sekali. Hanya ingin mengatakan supaya jangan mengotori keturunan Rasulullah. Karena kita tetap percaya bahwa Nabi itu ada dan berketurunan sampai sekarang, hanya saja bahwa yang Ba'alawi itu harus kita koreksi atau harus kita kritik. Dikoreksi. Oh, bukan lagi. Memang harus diputuskan oleh negara bahwa dia bukan turun Nabi. Aduh, iya, oke. Diputuskan kenapa? Karena sudah terverifikasi kajian nasab dan sejarah itu dengan tes DNA mereka yang tidak menunjukkan mereka orang Arab acan. PBNU dianggap belani Habaib, menjadi jongosnya Habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib E. Coba survei seluruh Indonesia para petinggi-petinggi NU di setiap tingkatan, apakah mereka percaya nasab Ba'alawi? Berapa persen yang percaya dan berapa persen yang tidak percaya? Kenapa? Karena saya ke bawah. Siapa yang mengundang-undang saya itu untuk memberikan ceramah-ceramah? Itu pengurus-pengurus NU. Tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Kalau saya sejak awal terus terang aja, Pak Bupati, saya nggak percaya bahwa Habib itu betul yang ada di kita keturunan. Kenapa? Sebab Al-Mukarramin, para ajengan, saya lama di Saudi, jadi tahu persis bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah. Yang wali silakan aja. Apakah wali harus keturunan Rasul? Tidak loh. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ayah Nabi Ibrahim Rasul? Bukan patung. Bisa jadi Nabi. Jadi ini hanya ingin mengatakan Kiai Ahmad menurut penelitiannya saya kagum itu. Sekali waktu nanti Pak Khatib ini kita akan undang Kiai Ahmad. Kalau perlu saya akan pinjam tempat sama Pak Bupati di Dom di sana. Bahwa Habaib yang ada itu bukan keturunan Rasulullah SAW, dan itu dari seluruh aspek, dari nasab terputus sampai 500 tahun. DNA kemarin dengar para alim ulama, DNA itu Dr. Sugeng itu ahli DNA, bahwa DNA Habaib itu
Kata beliau bahasa Arabnya mustahil. Mustahil keturunan Rasul jauh beda sekali. Kita bukan menafikan sintut duror, bukan menafikan salawat, tidak sama sekali. Hanya ingin mengatakan supaya jangan mengotori keturunan Rasulullah. Kalau saya sejak awal terus terang aja, Pak Bupati, saya nggak percaya bahwa Habib itu keturunan yang ada di kita keturunan. Kenapa? Sebab Al-Mukarramin, para ajengan, saya lama di Saudi, jadi tahu persis kelakuan. Saya punya teman di Saudi, orang Arab asli, namanya Al-Abdari kabilahnya. Itu betul-betul syarif keturunan Rasul. Tapi enggak sombong, beliau jualan unta, dengan kita enggak ada sedikit pun merasa hebat. Di kita, kalau dengar ceramahnya, ada Habib yang bisa usir malaikat. Itu kan ada Habib yang ceramah, cerita ada orang yang berdosa dikuburkan di pinggirnya Habib, tiba-tiba ketika orang itu diadab oleh malaikat, Habib bising, marah sama malaikat, akhirnya dihentikan siksanya. Itu kan orang gila tuh. Dan banyak yang percaya sama yang itu tuh orang elu itu. Wah, ini Habib. Saya terus terang tiap pengajian Indonesia untuk apa nyembah-nyembah orang Arab. Yang wajib dihormati sujud di depan kakinya ibu. Ibu. Kalau ibu itu jelas. Kalau orang Arab, sekali waktu Pak Bupati, mudah-mudahan ini ketua MWK ada rezekinya. Terus terang Bupati teh hayang ngidinkeun umroh kabeh tah. Udah dirancang segala macam. Ayo salah Bupati, nu kieu kundur maka berangan kabeh. Ya, ini. Sehingga ngasih Yesus. Bupati udah ngomong sama saya. Tapi gimana aku doa nggak tepat ibarat lagi. Susah. Itu kalau Al-Mukarramin para alim ummah yang di Jeddah, yang di kita disembah-sembah dihormat. Di Jeddah itu lari-lari jualan minyak. Di Jeddah itu saya pernah ngaji ke Purwakarta, dan itu santri saya, dia punya majelis taklim, saya diundang ke sana. Tiba-tiba dengan hadir di tengah-tengah kita, saya bilang, mana Habibnya panggil ke sini? Dia gak mau. Surpit, maju ke depan. Saya tanya, orang Arab memang, bahasa Arabnya fasih. Saya tanya, Intan Indonesia ada soal dia, anak Indonesia. Kan mau, anak mau pikir dah. Saya sebaik itu. Saya dilahirkan di Jeddah tahun 92. Terus wanita di Jeddah, wanita di Purwakarta. Jadi ayahnya di Jeddah. Saya tanya apa kerjanya? Ini. Saya bilang sama beliau, kenapa enggak pulang ke Indonesia? Lebih enak di Jeddah. Enggak, lebih enak di Indonesia. Sebab di Jeddah papanasan jual minyak. Sampai di Purwakarta, disemas-semas. Saya bilang ini gak rela gitu. Saya tidak rela kalau ada warga-warga itu sampai ke kepala desa. Kalau lihat di video itu anak-anak disuruh ngantri cium kaki Habib Bahar. Kalau cium kaki ibu boleh, dan itu diperintahkan Rasulullah. Maka saya mengharapkan untuk semua pengurus NU, ya, sebelum kemana-mana orang tua, coba ajangan dibuka di kitab Tabihul Ghafirin. Ma min muslimin lahu abawani yusbihu wa huwa yuhsinu ilaihima illa fatahallahu baban min abwabil jannah wardi'ah. Upami ayat jalmi anak Islam masih keneh gaduh ibu ramah, tiap ejing-ejing ngabingakeun kanu janten ibu ramah, maka dibukakan ku Allah dua pintu surga. Allah ridho kajalgan pintu. Maka kan pengurus kami di Haji Sofyan, ya
loba kariweuh, loba masalah, kamu aja nama, ulah make keluh kesah. Lamun boga masalah, boga problem, haduh halah keluh kesah dibacakan di pasar teh, jika anu terito karena qadar ti Allah. Ya, tingkat keimanannya dipertanyakan. Jika anu terito karena qadar ti Allah, maka Haji Sofyan mah ajeunna menasihati masyarakat, loba kariweuh, loba masalah, tong make apa kenengan tukar jantai depan tahadeun ibu. Upami ibu ramah itu, maka Allah ridho.